Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Alhamdulillah banget, setelah 2 purnama aku nggak pernah buat konten lagi. Alhamdulillah sekarang kita bisa bertemu lagi di episode kelima Kupas Tuntas Beasiswa Turki Berselari bersama aku, Fadiah Mukser. Dan seperti biasa nih, kalau kita udah ada di segmennya Kupas Tuntas Beasiswa YTB, itu artinya kita bakal bahas sedetail-detailnya tentang beasiswa fully funded dari pemerintah Turki ini. Dan pada episode ini, episode kelima ini, kita bakal bahas tentang kalender beasiswa YTB, yaitu kapan aja sih mulai buka pendaftarannya, waktu interviewnya, keberangkatannya, dan lain-lain, biar kalian gak ketinggalan lagi untuk daftar beasiswa fully funded dari pemerintah Turki ini. Oke teman-teman, langsung aja ya. Seperti yang udah pernah kita bahas di episode-episode sebelumnya, kalau beasiswa pemerintah Turki ini nggak cuman ada satu jenis, tapi dia tuh ada 3 jenis. Kalau kalian masih belum tahu, apa aja sih jenis-jenisnya, mending kalian skip dulu video ini dan nonton dulu di episode kedua tentang jenis-jenis beasiswa YTB. Biar apa? Biar nanti kalian tuh nggak bingung pas bahas ini, timeline untuk pendaftaran beasiswa jenis ini, timeline pendaftaran untuk beasiswa jenis ini, biar langsung oh ya ngerti gitu. Oke, jadi kita langsung mulai aja ya pembahasannya. Kita bakal mulai dari jenis beasiswa yang paling common, yang paling famous gitu, yaitu Undergraduate and Postgraduate Scholarship Program atau beasiswa YTB yang fully funded untuk studi S1, S2, dan juga S3. Nah, catat baik-baik ya, beasiswa jenis ini biasanya dibuka pada awal tahun, yaitu di bulan-bulan Januari sampai Februari. Kalau tahun 2020 kemarin nih, mereka mulai buka itu pada tanggal 10 Januari 2020 dan tutupnya di 20 Februari 2020. Jadi kurang lebih sebulan gitulah untuk pendaftarannya. Nah, di masa-masa pendaftaran ini, yaitu di bulan Januari sampai Februari, untuk kalian yang mau daftar YTB, kalian bisa daftar di bulan itu. Nanti kalian bisa bikin akun dulu di sistem TBBS dan ngisi-ngisi data dan mulai-mulai upload file-file yang dibutuhkan. Nanti untuk secara detailnya gimana sih cara mengisi data dan mengupload file di sistem TBBS-nya YTB, nanti insya Allah bakal kita bahas di episode selanjutnya. Kemudian setelah itu, setelah penutupan pendaftaran nih, itu yaitu sekitar bulan Februari sampai bulan Mei, itu adalah proses evaluasi. Jadi nanti tim-tim YTB itu bakal mengevaluasi semua berkas yang masuk dan akan menentukan siapa aja nih yang bakal lolos ke tahap interview atau tahap selanjutnya. Dan di masa-masa itu kalian hanya harus menunggu aja konfirmasi dari YTB. Nanti misalkan kalau teman-teman lulus ke tahap interview, nanti bakal dapat email notifikasi dari YTB untuk kapan sih interviewnya dan juga di mana interviewnya. Nah, kalau di Indonesia biasanya interview itu, tempat interviewnya ada di 2 kota, yaitu di Jakarta dan juga di Aceh. Nanti kalian bisa pilih di mana yang kalian bisa pergi untuk interview. Itu untuk masa sebelum pandemi ya. Mungkin kalau pas corona kayak gini, kemungkinan besar interviewnya via online sepertinya. Kemudian, kira-kira di rentang bulan Maret sampai Juni itu adalah waktu interview untuk para kandidat awardee. Jadi di bulan itu nanti akan dilaksanakan interviewnya, entah di Jakarta atau di Aceh, terserah pilihan teman-teman. Terus habis itu setelah interview ya udah beres, karena beasiswa ini simple banget, cuman ada 2 tahap doang. Tadi pemberkasannya via online, kemudian interview tadi. Nah, kalau udah beres interview, sekarang kewajiban teman-teman hanyalah menunggu. Jadi tinggal tunggu final announcement-nya aja atau pengumuman akhirnya. Dan pengumuman akhirnya itu untuk siapa aja yang lolos dan berhak menjadi awardee YTB biasanya ada di bulan Juni. Kemudian nih, kalau misalkan teman-teman dinyatakan lulus sebagai awardee YTB, nanti di sekitaran bulan Juli sampai Agustus itu adalah proses administrasi, dimana teman-teman nanti di situ bakal ngurusin visa student untuk berangkat ke Turki, kemudian scholarship agreement, dan juga pemberkasan lainnya yang dibutuhkan. Karena waktu pengurusan visa ini di rentan bulan Juli sampai Agustus, jadi aku saranin banget teman-teman yang lagi kuliah udah harus lulus atau at least udah sidang skripsi lah atau sidang tesis sebelum
Juli sampai Agustus ini, karena nanti pas pengurusan visa itu mereka bakal minta ijazah kita. Tapi sebenarnya kalau aku kemarin juga belum ada ijazah di bulan ini, bisa-bisa aja gitu pas ngurusin visa student nggak pakai ijazah, cuma nanti akan sedikit rempong gitu. Jadi kalau misalkan kalian nggak mau repot dan mau yang mulus lancar aja, jadi saran aku kalian lulus sebelum bulan Juli atau Agustus inilah. Atau tapi kalau belum lulus sekalipun bisa pakai SKL, surat keterangan lulus dari kampus kayak gitu. Nah terus misalkan nanti visa kalian udah terbit, nggak ada kendala apa-apa, nanti ya udah tinggal tunggu tiket dari YTB aja sama tanggal keberangkatan untuk ke Turki. Nah biasanya itu waktu keberangkatan itu di rentang bulan September. Kenapa? Karena nanti pas kalian sampai ke Turki, kalian bakal harus wajib ngambil kurs bahasa Turki atau yang kita sebut TÖMER selama kurang lebih 1 tahun. Dan biasanya TÖMER itu atau kurs bahasa Turki itu mulainya di bulan-bulan September sampai Oktober. Makanya kenapa YTB mintanya itu kita berangkat di bulan September. Jadi ingat baik-baik ya, bagi yang lagi ngejar skripsian atau ngejar sidang dan wisuda, kalian tuh sebelum bulan September itu udah auto harus lulus dulu. Karena kenapa? Kalau misalkan kalian udah lulus YTB nih, tapi kalian belum lulus dari kampus sampai bulan September itu, nanti otomatis bisa jadi beasiswa YTB kalian dibatalkan. Karena kan nggak mungkin kan kalian lanjut ke tahap selanjutnya, ke jenjang selanjutnya. Katakanlah kalian lagi ngejar wisuda S1, tapi kalian belum lulus S1 tapi mau masuk ke S2, itu kan kayak nggak mungkin gitu loh. Jadi saran aku baik-baik, perhatikan baik-baik timelinenya, waktunya, biar nanti nggak ada kendala kayak gitu. Nauzubillah kalau kalian udah lulus YTB tapi belum lulus kuliah. Jadi perhatikan baik-baik waktu dan timelinenya. Kemudian setelah kalian udah dapat visa student, kemudian udah dapat tiket pesawat, udah dapat tanggal keberangkatan, ya udah tinggal berangkat ke Turki. Nanti pas sampai di Turki, mulai kehidupan TÖMER atau kurs bahasa Turki selama 1 tahun. Setelah itu di tahun selanjutnya kalian bisa memulai kehidupan perkuliahan, entah itu di jenjang S1, S2 ataupun S3. Kelar yang untuk program fully fundednya YTB untuk jenjang S1, S2 dan juga S3. Kemudian nih kita lanjut lagi ke jenis beasiswa YTB yang kedua, yaitu Success Scholarship. Jadi Success Scholarship ini seperti yang kita udah bahas di episode kedua, dia itu hanya untuk mahasiswa asing yang lagi kuliah di Turki tanpa beasiswa atau kuliah mandiri lah kayak gitu. Nah biasanya Success Scholarship ini beasiswanya itu dibukanya di rentang bulan Oktober sampai November. Jadi Oktober dibuka, November nanti bakal tutup pendaftaran. Kemudian nanti di bulan November sampai Desember biasanya itu adalah evaluation process atau evaluasi dari tim YTB lah. Dan kalau udah pengumuman ya udah nanti yang lulus bakal dapet uang bulanan lah dari YTB setiap bulan selama maksimal 2 semester. Kemudian terakhir nih kita lanjut ke Research Scholarship atau beasiswa yang khusus untuk yang pengen penelitian di Turki. Nah, Research Scholarship ini dia itu setiap tahunnya biasanya ada 4 periode. Nah, periode pertama itu biasanya bukannya awal tahun, yaitu untuk pendaftarannya di bulan Januari sampai Maret. Kemudian setelah itu untuk pengumuman results-nya nanti di bulan April. Udah kayak gitu doang, tanpa tahap interview. Kemudian nanti untuk periode kedua, biasanya dia buka itu pada bulan April sampai Juni. Kemudian nanti Julinya akan ada pengumuman untuk yang gelombang kedua. Kemudian untuk yang gelombang ketiga, pendaftarannya itu mulai bulan Juli sampai Agustus. Kemudian September nanti bakal ada langsung pengumuman akhirnya. Dan untuk periode terakhir atau periode keempat dari Research Scholarship Program ini, biasanya dia buka itu di bulan Oktober sampai Desember. Kemudian nanti Januari tahun depannya bakal ada pengumuman akhir untuk Research Scholarship Program ini. Oke, cuman itu doang teman-teman untuk timeline pendaftaran beasiswa YTB ini. Perlu diingat kalau tiap tahun timelinenya itu berubah-ubah. Jadi pastikan teman-teman itu untuk selalu cek dan update tentang informasi dari Turkiye Burs Lari sendiri. Nanti di deskripsi box aku bakal kasih website officialnya Turkiye Burs Lari sama Instagram officialnya, biar kalian nggak ketinggalan tentang update dan berita-berita terkini dari beasiswa Turkiye Burs Lari. Oke teman-teman, sampai sini aja untuk episode kelima kupas tuntas beasiswa Turkiye Burs Lari bersama Fadiah Muksen. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan kalau kalian punya pertanyaan, silahkan langsung komen di kolom komentar di bawah ini. Kalau gitu, Fadiah Muksen pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Görüşürüz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.